Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Stapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode Putut Karang Tunggal ialah Mas Karebet. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Maiso Jenar dengan Ki Kebu Kanigoro menyaksikan latihan pertarungan antara Aryo Saloka dengan Putut Karang Tunggal di sebuah ruangan dalam gua itu secara tersembunyi. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, serta share. Matur nuwun. Muridnya itu kini benar-benar merupakan banteng muda yang tangkas dan kuat. Sepasang kakinya yang cepat itu suatu waktu dapat tegak di atas tanah bagaikan tonggak besi yang tak tergerakkan. Tangannya yang hanya sepasang itu nampak bergerak dengan cepatnya, melingkar-lingkar dan mematuk-matuk dengan dahsyatnya. Tetapi lawannya berlatih bukan pula anak kemarin sore. Ia pun telah menguasai ilmunya hampir sempurna. Karena itu maka latihan itu berlangsung dengan serunya. Mereka masing-masing mempunyai kekuatan dalam bentuknya masing-masing. Aryo Saloka ternyata tangguh bukan main. Tubuhnya cukup kuat dan setiap gerakannya menimbulkan desir dalam dada Maiso Jenar. Sedangkan Putut Karang Tunggal sangat mencengangkannya. Gerakannya semakin lama menjadi semakin lincah dan cepat. Bahkan kemudian tubuhnya menjadi seakan-akan sangat ringan dan sekali-kali seperti terbang. Ia meloncat-loncat membingungkan. Namun Aryo Saloka dapat menanggapinya dengan baik. Ia pun menjadi seolah-olah memiliki beberapa pasang mata yang berserak-serak di tubuhnya. Sehingga kemana bayangan itu melontar, ia selalu dapat melihatnya dan segera menghadapinya. Dalam pada itu, semakin lama Maiso Jenar dapat semakin melihat jelas kekuatan-kekuatan yang tersimpan pada setiap gerak kedua anak muda itu. Bagi Aryo Saloka, ia hanya dapat berbangga hati, sebab setiap gerakannya adalah gerak-gerak dari perguruan pengging, ditambah dengan segala macam pengalaman Aryo Saloka yang dipetiknya dalam gerak-gerak alam yang pernah ditekuni bersama, yang dapat disusunnya sendiri dalam satu senyawa yang serasi. Tetapi yang semakin mengetuk-ngetuk hatinya adalah setiap gerakan Putut Karang Tunggal yang cepat lincah itu. Tiba-tiba Maiso Jenar seolah-olah melihat kedua anak muda yang sedang berlatih itu seperti pernah terjadi belasan tahun yang lalu. Meskipun tidak tepat benar, namun ia pernah menyaksikan ilmu yang dimiliki oleh Putut Karang Tunggal itu. Akhirnya ketika ia menjadi semakin jelas, tergetarlah tubuhnya. Hampir saja ia berteriak menyebutkan sebuah nama. Kalau ia tidak segera teringat bahwa pada saat itu ia masih belum waktunya menampakkan diri. Namun bagaimanapun juga, ia merasa bahwa kedua anak muda itu berlatih mirip seperti dirinya sendiri berlatih bersama sahabatnya pada waktu masih muda, Maiso Jenar dan Selo Enom. Dan pada saat itulah ia mendapat kepastian bahwa anak yang menamakan diri Putut Karang Tunggal itu pasti ada sangkut pautnya dengan Ki Ageng Selo Enom
yang pada masa kanak-kanaknya bernama Anis. Tapi menilik kedahsyatannya, maka ia tidak yakin bahwa anak itu adalah murid Ki Ageng Selo. Sebab bagaimana tingginya ilmu Ki Ageng Selo itu, namun ia pasti tidak akan mampu membentuk Putut Karangtunggal sampai menjadi anak yang sedemikian mencengangkan. Karena itu Maiso Jenar tidak mau berteka-teki lagi. Akhirnya ia pun bertanya kepada Kebu Kanigoro, "Kakang, siapakah sebenarnya Karangtunggal itu?" Kebu Kanigoro tersenyum, jawabnya perlahan-lahan, "Adakah sesuatu yang kau lihat padanya?" "Ya," sambung Maiso Jenar, "aku melihat perguruan Selo ada padanya." "Tepat," jawab Kebu Kanigoro, "ia adalah murid Ki Ageng Selo." Maiso Jenar menarik napasnya. Namun ia masih bertanya lagi, adakah Ki Ageng Selo mampu membentuk Karangtunggal menjadi sedemikian mengagumkan? "Ki Ageng Selo yang mana yang kau tanyakan?" sahut Kebu Kanigoro. "Kalau yang kau maksud Selo Enom, maka kau benar. Meskipun Selo Enom itu pun sekarang telah mampu melakukan hampir seperti apa yang pernah dilakukan oleh ayahnya." "Menangkap petir," potong Maiso Jenar. Kebu Kanigoro tertawa perlahan sambil mengangguk-angguk. Ia berkata, "Bukankah cerita tentang kecakapan menangkap petir itu sudah dimiliki oleh Selo Enom sejak mudanya? Agaknya bakat turun-temurun itu tidak pernah dipelajarinya terlalu lama." Maiso Jenar pun tersenyum pula mendengar jawaban itu. "Tidak hanya itu," Kebu Kanigoro meneruskan, "tetapi berbagai ilmu yang lain. Ia memiliki kedahsyatan tangan seperti yang dipancarkan oleh Sosrobirowo. Ki Ageng Selo menamakan Aji Norontoko. Agaknya ia mengagumi tokoh Gatotkaca," potong Maiso Jenar. "Mungkin," jawab Kebu Kanigoro. Kemudian mereka berdiam diri. Aryo Saloka dan Putut Karangtunggal masih sibuk berlatih. Agaknya latihan-latihan serupa itu telah sering dilakukan, sehingga bagaimanapun hebatnya, namun tidaklah sangat berbahaya. Ketika matahari telah tegak di langit, agaknya kedua anak muda itu merasa telah cukup lama berlatih. Karena itu terdengar Putut Karangtunggal bersiul nyaring dan berloncatanlah mereka surut. Meskipun tubuh masing-masing dibasahi oleh peluh yang mengalir deras sekali, namun wajah-wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Dalam pada itu sekali lagi terdengar Maiso Jenar bertanya, "Kakang Kanigoro, siapakah sebenarnya Karangtunggal itu? Bagaimanapun juga aku masih melihat beberapa kelebihan yang dimilikinya daripada Aryo Saloka." Untuk beberapa lama Kebu Kanigoro tidak menjawab. Ia agaknya menjadi ragu-ragu. Tapi kemudian terdengar Maiso Jenar mendesak, "Aku merasa bahwa anak itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak muda pada umumnya. Cahaya wajahnya yang terang seperti memancarkan wibawa yang mengagumkan. Ia juga murid Ki Ageng Selo." "Sepuh," jawab Kanigoro. "Aku sudah mengira," sahut Maiso Jenar. "Tetapi siapakah dia?" "Putut Karangtunggal," jawab Kanigoro pula sambil tersenyum. "Ah," desis Maiso Jenar, "Kakang Kanigoro memang mempunyai kegemaran berteka-teki. Tetapi teka-teki yang pertama telah aku tebak dengan tepat. Sekarang aku menyerah. Sebab pada saat aku meninggalkan Demak, aku tidak sempat menanyakan kepada Nis Selo apakah ia mempunyai murid yang sekaligus menjadi adik seperguruannya." "Maiso Jenar," bisik Kebu Kanigoro, "bersungguh-sungguh
Kau pasti pernah mengenal anak itu. Bukankah sepeninggal Adi Kebu Kenongo, engkau masih beberapa tahun lagi tinggal di Demak sebelum keadaan memburuk? Maiso Jenar mengangguk. Kalau demikian kau pasti mengenalnya, sambung Kebu Kanigoro. Anak itu adalah anak yang aneh. Sebenarnya ia tidak betah untuk tinggal terlalu lama di suatu tempat. Ia datang berguru hanya apabila ia inginkan. Ia datang sewaktu-waktu tanpa aturan. Meskipun demikian, kecerdasannya sangat mengagumkan. Ia dapat menguasai segala ilmu hanya dalam waktu singkat. 1/10 dari waktu yang diperlukan oleh anak-anak muda yang lain, bahkan kurang dari itu. Ia datang kemari mencari aku untuk minta diri. Ia mendapat nasihat dari seorang wali yang terkemuka untuk mengabdikan diri di Keraton Demak. Ketika wali itu melihatnya menunggui padi gogo di ladang. Seorang wali, tanya Maiso Jenar. Siapakah dia? Seorang yang bertubuh tinggi besar, berikat kepala wulung, dan berbaju wulung pula, jawab Kebu Kanigoro. Sunan Kalijogo, gumam Maiso Jenar. Ya, Kebu Kanigoro menegaskan. Ia baru saja datang dari pemancingan di pantai selatan menuju ke Demak. Pada saat itulah ia berkata kepada putut itu, "Hai anak yang mendapat anugerah Allah, pulanglah dan pergilah ke Demak. Jangan asik menunggui Pak Gagan, sebab kelak engkau akan menduduki tahta." Demikian nasihat Sunan Kali. Dan akhirnya anak itu akan mencoba memenuhinya. Ia datang untuk meminta diri kepadaku dan sekedar menambah bekal bagi masa depannya. Dada Maiso Jenar berdebar-debar mendengar cerita itu. Seorang yang diramalkan untuk memegang tahta. Adakah ia mempunyai hubungan dengan Kakang Kanigoro? Tanya Maiso Jenar pula. Ada, jawab Kanigoro. Dan barangkali aku belum menyebutkan hubungan itu. Ia adalah putra Adi Kebu Kenongo. Maiso Jenar terkejut. Putra Kakang Kebu Kenongo? Adakah dia si Karebet yang nakal itu? Kebu Kanigoro mengangguk. Karebet yang kemudian dikenal bernama Joko Tingkir setelah ia dipelihara oleh Nyai Ageng Tingkir, kakak perempuan Nyai Kebu Kenongo. Maiso Jenar menarik napas dalam-dalam. Tanpa disangka-sangka sebelumnya, ia akan dapat bertemu dengan anak kakak seperguruannya, yang bahkan oleh seorang wali yang terkenal diramalkan untuk menjadi raja. Nah Kakang, kata Maiso Jenar kemudian, marilah kita temui mereka. Kebu Kanigoro menggeleng. Tidak mungkin, jawabnya. Muridmu akan menjadi heran melihat ada dua orang yang menamakan diri Maiso Jenar. Maiso Jenar tertegun. Lalu bagaimana? Ia bertanya. Dan ingat, kau harus membersihkan janggut dan kumismu di hadapan anak itu, supaya ia mendapatkan wajah Maiso Jenar yang sebenarnya tanpa curiga. Aku pun akan berbuat demikian, tentu saja di tempat lain, sehingga apabila aku kemudian bertemu dengan anak itu, ia tidak akan mengenal aku lagi. Sekali lagi Maiso Jenar terpaksa tersenyum, meskipun ia sebenarnya ingin segera dapat menemui kedua anak muda itu. Namun bagaimanapun ia terpaksa menuruti nasihat Kebu Kanigoro. Sehari itu Maiso Jenar menunggu saja. Matahari di langit rasanya berjalan sangat lambatnya, seolah-olah dengan segarnya mengarungi langit menurut garis edarnya. Lingkaran-lingkaran cahaya yang menembus lubang-lubang di atas
ruang itu dengan lesunya berjalan ke arah yang berlawanan. Ketika matahari telah condong, Putut Karangtunggal meninggalkan Aryo Saloka seorang diri. Anak itu oleh gurunya yang sebenarnya adalah Kebu Kanigoro dilarang meninggalkan ruangan itu sebagai suatu cara berprihatin, dan apa yang dicapainya adalah sangat mengembirakan, meskipun kadang-kadang terselip juga beberapa pertanyaan mengenai gurunya. Ketika Putut Karangtunggal itu hilang di balik lorong pintu ruangan itu, berbisiklah Kebu Kanigoro, "Maiso Jenar, kau dapat menemui Karepet itu saja dahulu. Sekarang?" tanya Maiso Jenar. "Ya, ikutlah aku," jawab Kebu Kanigoro. "Muridmu itu tak akan hilang di situ." Kemudian Maiso Jenar melangkah mengikuti Kebu Kanigoro, melingkar sepanjang lubang gua yang gelap, dan yang sebentar kemudian muncul di sebuah ruangan lain yang agak lebar pula, yang banyak terdapat di sepanjang saluran gua itu. Di dalam ruangan itu pula lah mereka bertemu dengan Putut Karangtunggal yang sedang berjalan keluar. Ketika melihat kedua orang itu, ia terkejut, tetapi kemudian ia mengangguk hormat. "Selamat sore Paman berdua, selamat sore Kakang Tunggal. Permainanku sudah hampir selesai. Ini adalah pamanmu yang sebenarnya," sahut Kanigoro. Karangtunggal sekali lagi membungkuk hormat kepada Maiso Jenar sambil berkata, "Baktiku untuk Paman Maiso Jenar." Maiso Jenar tersenyum. Ia melangkah maju sambil menepuk bahu anak muda itu, berkata, "Permainanmu sudah sempurna, Karepet. Ketika aku datang mula-mula di bukit ini, benar-benar aku tidak menduga bahwa kaulah yang menamakan diri Karangtunggal. Paman Kebu Kanigoro yang mengatur semuanya bersama Eyang Ismoyo," jawab Karangtunggal. Maiso Jenar menoleh kepada Kebu Kanigoro sambil berkata, "Untunglah bahwa kepalaku belum pecah memikirkan permainan kalian yang aneh itu." Kemudian kepada Karangtunggal ia meneruskan, "Nah Karepet, kau sudah banyak mendengar tentang aku, tentang seorang wali yang menasihatkan kepadamu untuk mengabdi ke Demak." Karepet menundukkan kepalanya, katanya lirih, "Mudah-mudahan Paman melimpahkan pangestu kepadaku, meskipun semuanya itu hanyalah sebuah mimpi yang cemerlang. Namun setidak-tidaknya aku akan dapat mengabdikan diri pada tanah kelahiran ini." "Bagus," sahut Maiso Jenar. "Kau harus mulai dengan semangat pengabdian. Jangan kau mulai dengan suatu tekad yang berlebih-lebihan, supaya kamu tidak mudah menjadi kecewa." "Akan aku junjung tinggi segala pesan Paman Maiso Jenar," jawab Putut Karangtunggal sambil membungkukkan tubuhnya sebagai suatu pernyataan janji. Tidak saja kepada Maiso Jenar, Kebu Kanigoro, tetapi juga kepada diri sendiri.